Jumpa lagi sedulur-sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas paras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngarsaning Gusti Ingkang Maha Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bulan Suro, karena kebetulan ya ini sudah menjelang bulan Suro. Jika menurut penanggalan, namun di sini ada penanggalan yang menetapkan bahwa 1 Suro jatuh pada tanggal 9 Agustus pada hari Senin Pahing, tanggal 9 Agustus 2021. Namun ada juga kalender yang menetapkan 1 Suro jatuh pada tanggal 10 Agustus dengan Neptu Selasa Pon. Ini memang cukup membingungkan ya, namun biasanya saya menggunakan patokan dari keraton ya. Dan di sini memang tanggal 9 itu juga termasuk, sebenarnya ini limitnya dekat sekali ya, hanya selisih 1 hari. Jika tanggal 9, jika 1 Suro jatuh pada tanggal 9 Agustus ya, itu dengan Neptu Senin Pahing. Senin Pahing itu 13, tibonya Gedong ya. Namun jika jatuhnya pada tanggal 10 Agustus 2021, maka bulan Suro akan diawali dengan Neptu Selasa Pon. Selasa Pon itu jumlahnya 10 atau tibo pati. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut. Namun saya akan menggunakan jatuhnya 1 Suro pada 10 Agustus 2021. Namun ini memang bertepatan dengan 1 Muharram ya, tahun Hijriah. Karena biasanya memang demikian ya, dalam kalender Jawa dan kalender Hijriah itu ada selisih 1 hari, dan itu selang-seling. Jadi misalnya tahun ini selisih 1 hari, tahun depan akan sama. Jadi antara kalender Hijriah dan kalender Jawa jatuh tanggal nasionalnya itu sama, tapi kemudian setahun kemudian akan selisih 1 hari. Jika bulan Suro diawali pada tanggal 10 Agustus, maka akan memiliki Neptu Selasa Pon, dan ini sepertinya ini yang pas ya, Selasa Pon. Namun di sini memang Neptu tibonya pati. Nah, untuk Suro tahun ini kita sudah mencapai di angka 1 Suro 1955. Namun untuk tahun Hijrah itu masih berada di tahun 1443. Jika kita hitung, jadi walaupun hampir sama bulannya antara bulan Hijriah dengan Jawa, namun untuk tahun memiliki selisih sangat jauh ya, tahun Jawa dengan tahun Hijriah. Kalau tahun Jawa 1955, sedangkan tahun Hijriah berada di angka 1443. Jadi bisa dikatakan ini kalau dijumlahkan, ini kalau dihitung matematis, maka tahun Jawa usianya lebih tua 512 tahun dibanding tahun Hijriah. Dan tahun Hijriah ini termasuk kalender yang paling muda ya sebenarnya kalau dihitung di dunia perkalenderan di dunia ini. Namun jika kita lihat dari
siklus yang digunakan, maka kalender Jawa ini sangat lengkap dan bisa dikatakan kalender terlengkap yang ada di muka bumi ya. Itu sebenarnya kalender Jawa dan kalender Bali ya, itu awalnya kan sama. Karena di sini selain tahun juga melibatkan ada wuku, windu, lambang ya, kemudian ada hari dan pasaran. Belum lagi masih ada siklus Padangon. Padangon ini yang paling lama karena siklus ini terjadi setiap 150 tahun sekali. Nah, kemudian untuk windu itu 8 tahun, terus wuku itu pekan ya. Jadi ada juga di sini mongso. Jadi mongso itu ada hitungan bukan 30 hari, tetapi ada misalnya sekarang mongso karo atau mongso kedua, pranoto mongso ya ini hitungannya. Untuk mongso karo ini jumlahnya ada 23 hari. Jadi ada yang lebih dari 30 hari, ada yang kurang dari 30 hari. Itu keunikan sistem kalender Jawa. Dan semakin unik ternyata semakin akurat untuk menghitung fenomena alam, menghitung siklus alam, dan berbagai macam perhitungan-perhitungan yang semuanya itu merupakan suatu putaran siklus ya. Ini makanya dalam kalender Jawa itu memiliki ketepatan dalam menghitung kapan orang harus berlayar, harus mencari ikan, kapan harus bercocok tanam, dan tanaman apa jenis yang paling cocok ditanam di masing-masing pranoto mongso ya. Itu memang unik sekali. Bahkan untuk menghitung watak, karakter, kelemahan, kelebihan seseorang berdasarkan pranoto mongso ini akurasinya saya akui sangat tinggi sekali. Belum lagi hitungan neptu, itu pun untuk membaca karakter, watak, dasar sifat orang, dan bahkan garis hidup lah, itu memiliki akurasi yang sangat tinggi. Nah, ini memang salah satu kecanggihan dari nenek moyang kita dalam ilmu tentang astrologi ya, boleh dikatakan ilmu astrologi kuno yang dimiliki oleh bangsa Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya. Ini memiliki tingkat kerumitan yang paling tinggi, paling rumit ya di antara kalender-kalender yang ada di muka bumi ini. Hanya saja orang sekarang kurang tertarik karena lebih berpikiran untuk yang simpel-simpel saja ya. Apalagi sebagian orang tertarik dengan kalender atau memilih kalender itu yang sesuai dengan apa yang diyakini ya. Ini padahal kalender itu kan bukan berhubungan dengan keyakinan, tapi ini merupakan ilmu falak ya. Kalau di kata orang Arab itu ilmu falak. Kalau orang Jawa ya ini merupakan ilmu astrologi yang betul-betul lengkap ya ini. Saya pada kesempatan ini akan membahas khususnya bulan Suro pada tahun 2021 ini, dan tempo hari saya sudah sempat ngobrol dengan Mbah Mangir tentang bulan Suro tahun ini, karena memang Mbah Mangir ini memiliki penglihatan dan perhitungan yang akurat sekali mengenai masing-masing watak bulan Suro, karena bulan Suro itu memiliki banyak sekali karakter watak. Misalnya ada Suro Tundan Demit, ada Suro Duroko, Suro Pinunjul, ada Suro Binuko. Nah, untuk Suro tahun ini yang jatuh katakanlah pada tanggal 10 Agustus Neptu Selasapon Tibo Pati, ini fase Suro Tundan ya. Ini beda dengan satu dasawarsa yang lalu pernah mengalami Suro Tundan Demit ya. Waktu masa kepemimpinan SBY itu kan ada Suro Tundan Demit dan luar biasa keadaannya. Banyak orang yang mati karena celaka, karena musibah ya dan bencana. Namun pada Suro kali ini kita akan memasuki fase Suro Tundan. Apa yang tertunda ya? Tundan itu kan artinya kayak siaran tunda itu kan, artinya ini sesuatu yang tertunda yang seharusnya sudah terjadi di beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu, tapi ini terus akhirnya menumpuk. Jadi tidak dikurangi di masa-masa yang lalu, akhirnya ini menumpuk. Dan kalau saya lihat tundan yang dalam bahasa Indonesia ini artinya tertunda atau tertunda-tunda, banyak penundaan. Ini harusnya sudah terjadi sejak 10 dekade yang lalu. Jadi saat masa kepemimpinan siapa itu ya? Pak SBY ya.
Jadi pada waktu itu harusnya sudah terjadi banyak hal yang seperti ini nanti yang akan terjadi. Namun karena tertunda-tunda, karena ada banyak sekali faktor yang menunda itu, harusnya juga sudah habis, sudah terjadi dan sudah selesai. Ibarat lelakon itu kalau belum dilakoni, belum kelakon, ya belum absah menjadi lelakon. Kalau itu belum terjadi ya pasti hanya menunggu waktu, nantinya akan terjadi di kemudian hari. Nah ini merupakan tundan dari dekade yang lalu. Itu banyak juga kejadian yang akan terjadi pada dekade ini, khususnya pada tahun ini di mana terdapat suro tundan. Lalu pertanyaannya, apa yang tertunda? Apa saja yang tertunda dan kemudian akan terjadi? Nah ini yang akan tertunda itu banyak hal ya, meliputi yang baik-baik itu ya sebenarnya misalnya kesejahteraan, kemakmuran ya. Banyak kemakmuran yang selama ini tertunda, maka akan mulai muncul, akan dimulai pada bulan Suro ini terus ke depan selama 1 tahun. Jadi sampai bulan Agustus atau bulan Suro tahun depan. Hitungannya seperti itu. Itu yang baik. Kemudian ada juga yang tidak baik. Nah ini yang perlu kita waspadai, yang tidak baik ini. Karena yang tidak baik ini antara lain misalnya wabah, penyakit, kemudian bencana alam, ya, kemudian ada musibah. Yang saya sebutkan ini tadi kan segala sesuatu yang sifatnya itu tidak baik ya bagi kehidupan, terutama bagi orang yang tidak eling dan waspada. Nah ini yang seperti penyakit yang harusnya sudah terjadi di awal-awal dulu ya, entah itu tahun lalu atau sebelumnya, karena tertunda-tunda akhirnya justru akan meledak atau akan mencapai klimaks atau puncaknya di fase Suro ini. Jadi yang seharusnya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu bisa jadi baru muncul saat ini atau beberapa waktu yang akan datang. Nah, ini kalau yang muncul itu penyakit ya pasti lebih berat ya merasakannya. Kalau yang tertunda itu rezeki dan uang ya, itu tidak masalah, itu malah seperti ngerapel gaji kan. Tapi kalau sesuatu yang tidak baik ya seperti penyakit, kesengsaraan, bencana alam ya itu ngerapel bencana alam, ngerapel penyakit siapa yang mau kan. Jadi yang seharusnya menimpa itu satu persatu, tapi kali ini sekali menimpa bisa levelnya 2 atau 3 atau kuantitasnya bisa 2 atau 3 dan seterusnya. Jadi untuk tingkat risiko dan beratnya itu tentu kita bisa memahami ini lebih berat. Termasuk kalibrasi alam. Alam kembali mengoreksi sistem keseimbangan alam yang bisa dikatakan sudah error. Maka jika timbangan ini sudah error, tentunya kan harus dikalibrasi. Seperti halnya kalau kita mengkalibrasi kompas, mengkalibrasi timbangan untuk timbangan beban itu ya, terutama yang digital itu kan ada sistem mekanisme untuk mengkalibrasi, termasuk timbangan-timbangan yang manual itu kan pasti ada kalibrasi dilakukan setiap sekian tahun sekali untuk ngecek akurasinya. Ini juga begitu, alam semesta ini memiliki sistem tata keseimbangan alam. Maka ketika rusak dimakan umur, rusak oleh kelakuan makhluk hidup, terutama ya manusia, karena tidak ada lagi selain manusia yang bisa merusak sistem atau hukum tata keseimbangan alam ini. Ya yang paling potensial merusak ya justru hanya bangsa manusia, yang lain-lain justru enggak, semuanya selaras harmonis ya, seperti binatang, tumbuhan, makhluk halus. Walaupun makhluk halus itu ya bisa dikatakan bekasaan, tetapi mereka itu jauh lebih selaras dan harmonis dengan hukum alam. Seperti contoh misalnya binatang buas itu ya nggak ada yang jahat. Binatang buas itu tidak ada yang berniat untuk jahat, membunuh, mencelakai binatang lain, enggak. Misalnya harimau makan celeng atau makan rusa, babi hutan, itu kan bukan suatu kejahatan, tapi memang itu makanannya, itu memang ada mekanisme tata keseimbangan alam masuk dalam siklus atau dalam mata rantai makanan. Kalau mata rantai makanan itu tidak berlangsung, tidak ada harimau yang membunuh atau yang memakan binatang-binatang yang lain, maka yang terjadi adalah
overproduksi untuk binatang-binatang yang menjadi makanan santapan harimau itu. Nah, kemudian yang terjadi bisa mengalami peristiwa kekurangan makan karena sumber-sumber makanan itu kan pasti terbatas, ada batasnya. Jadi itulah inti dari mata rantai makanan, itu juga merupakan pola-pola tata hukum keseimbangan alam. Nah, kemudian yang paling potensial melakukan kejahatan, merusak tata keseimbangan alam ya justru hanya manusia. Misalnya manusia berburu harimau, pada dimatiin, diambil kulitnya hanya untuk dijual ya, untuk kerajinan tangan atau untuk hiasan. Itu jelas perilaku manusia yang merusak tata keseimbangan alam. Karena harimau itu kan juga menempati mata rantai makanan. Seperti juga saat ini ya. Saat ini adanya virus yang mabul-mabul di mana-mana. Ini karena reaksi dari perubahan adanya kalibrasi alam semesta ini yang tentunya membuat seluruh makhluk hidup itu harus lebih kuat untuk bertahan hidup. Misalnya kita menghadapi perubahan cuaca, apalagi yang cuacanya terjadi anomali, pasti akan lebih berat lagi karena perubahan cuaca itu kan mengganggu ritme. Artinya kalau ada ritme yang terganggu, maka efeknya ya harus ada adaptasi yang cepat mengikuti perubahan lingkungan alam, perubahan cuaca. Itu diperlukan adaptasi, diperlukan daya tahan lebih tinggi untuk survival. Maka kalau yang dilakukan manusia itu ya dengan cara istirahat dan makan yang berkualitas. Kalau yang dilakukan oleh bangsa binatang ya sama seperti halnya yang dilakukan oleh bangsa manusia. Cuman di sini persoalannya, manusia itu bukan menempati posisi mata rantai yang paling tinggi ya, artinya manusia itu juga masih menjadi santapan atau tempat untuk wahana atau sarana untuk survival makhluk hidup yang lain. Nah, dalam hal ini virus itu setiap ada perubahan alam pasti melakukan mutasi ya, mutasi dalam dirinya. Nah, pada saat mutasi dan menghadapi perubahan alam, virus pun perlu wahana atau media untuk mempertahankan hidupnya. Maka virus itu memakan manusia, terutama di bagian paru-paru, saluran napas atas, saluran napas bawah. Nah, ini manusia sedang dimakan oleh virus. Maka manusia itu sebenarnya bukan menduduki mata rantai makanan yang tertinggi, karena manusia itu pun sebenarnya santapan dari makhluk hidup yang lain. Hanya makhluk hidup ini bukan lebih besar, bukan lebih kuat, tetapi justru yang sangat kecil ya. Seperti ini hukum tata keseimbangan alam. Misalnya ikan di laut yang paling lunak seperti gurita, yang lunak sekali badan tubuhnya, tapi justru yang dimakan itu ya sebangsa kerang-kerang yang punya cangkang yang tebal, itu mampu sekali untuk meremukkan. Nah, ini kan sesuatu yang sifatnya aneh tapi nyata ya. Terus kemudian ikan paus, ikan atau makhluk hidup di air laut yang paling besar, yang dimakan apa? Bukan ikan-ikan yang lebih kecil dari paus, tapi justru makhluk yang paling besar ada di laut, yang dimakan menjadi santapan sehari-harinya justru binatang yang paling kecil di perairan atau di lautan, yaitu berupa apa? Plankton. Itulah sistem keseimbangan alam. Dan kita kembali untuk bicara soal tundan tadi ya. Setelah kita memahami apa itu tundan, maka saat berhubungan dengan pergantian alam, termasuk di sini banyak penyakit yang mabul ya, otomatis manusia pun akan sangat berisiko menjadi sarana atau media atau makanan makhluk hidup yang lain untuk mempertahankan kehidupannya atau untuk survival. Dalam hal ini misalnya adanya virus, bakteri, ya jamur dan segala macam itu, tentunya kalau bertahan ya akan bergantung pada makanannya atau sarana untuk hidup. Cuman celakanya di sini kayak khusus untuk 1-2 jenis virus yang mungkin saat ini ada dan beredar itu, makanannya ya tubuh manusia di bagian paru-paru itu. Nah, ini dengan adanya suro tundan ini yang harus kita waspadai, dari selain dari penyakit juga nanti dari bentuk
lain berupa bencana alam. Jadi mungkin akan terjadi fenomena alam yang cukup intensif dan volumenya, kualitasnya juga cukup besar atau lebih besar dari sebelumnya, karena ini merupakan suatu tumpukan kejadian atau tundan itu tadi. Tertunda akhirnya menumpuk dan terjadi di fase ini. Tapi di sisi lain, saya juga punya harapan yang cukup besar ya. Anggap saja ini sebuah keprihatinan. Kalau kita melewati suatu keprihatinan ya, kita akan seperti terjun ke dasar jurang. Segala sesuatu yang sudah terjun ke bawah itu kan pasti nanti akan menemukan titik berhentinya ya, yaitu titik stopnya atau titik dasar. Pasti akan menemukan dasar jurang. Nah, dasar jurang inilah yang digunakan untuk titik balik atau titik tolak. Jadi setelah terjun bebas ke bawah, maka akan terjadi lontaran ke atas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Karena semakin keras, semakin kencang, semakin cepat benda itu dibanting, dijatuhkan ke tanah, maka akan memiliki daya pantul yang lebih besar. Nah, seperti halnya kita umpamakan bola atau per, semakin kita banting ke tanah, semakin keras, maka pantulannya juga akan semakin tinggi. Maka harapan saya di balik semua penderitaan, semua kesengsaraan yang saat ini terjadi, tapi saya melihat ada secercah harapan besar bahwa jika sudah sampai pada titik kulminasi, pada titik dasar, maka akan bertemu dengan titik tolak. Maka disitulah akan terjadi pantulan ke atas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Artinya dari kemakmuran, kemudian kesejahteraan, kesehatan, dan pola pikir yang lebih baik itu setelah orang dibanting keras-keras dengan kenyataan seperti saat ini, kenyataan pahit, maka kemudian akan terjadi titik tolak atau titik balik menuju ke kemuliaan, kesejahteraan, kekuatan yang lebih tinggi. Itu yang menjadi harapan saya. Maka di balik musibah tetap pasti ada berkah. Tinggal kemampuan kita, mampu nggak untuk mengurai, untuk mengupas dan menganalisa apa yang terjadi. Maka bisa dikatakan dalam kalimat Jawa itu ya, mangertiyo sejatine urip supaya bisa nggayuh urip kang sejati. Jadi ketahuilah sejatinya hidup agar supaya kita bisa meraih hidup yang sesungguhnya. Tuh. Namun untuk mengerti, memahami sejatinya hidup itu kita diperlukan suatu kepekaan batin, kepekaan spiritual, dan kepekaan akal budi. Dengan kepekaan itu kita akan memiliki budi pekerti, memiliki daya analisa, daya penglihatan yang semakin tajam. Maka diperlukan upaya untuk mengasah mingising budi. Jadi terus mengasah ketajaman akal budi, mengasah ketajaman batin, mengasah ketajaman spiritual, agar supaya apa? Agar supaya kita mampu untuk nggayuh kawicaksaning Gusti. Nggayuh kawicaksaning Gusti itu artinya kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu jika diejawantah atau dilihat secara realistas ya, itu kehendak Tuhan itu ya sebenarnya tata hukum keseimbangan alam atau fenomena alam dan semua kejadian yang ada di alam semesta ini yang ada kaitannya dengan hukum timbal balik, hukum sebab akibat ya. Ini semua merupakan suatu rumus-rumus hukum alam ini yang dinamakan ketentuan Tuhan. Itu kalau dalam istilah agama, tapi dalam istilah spiritual itu merupakan rumus-rumus hukum alam atau ketentuan alam. Ya sama saja, hanya beda istilah. Maka di sini yang perlu saya tegaskan, saya garis bawahi dengan adanya suro tundan ini. Jadi di samping ada musibah, ada bencana berupa unsur penyakit, unsur alam dari bentuk wabah maupun bencana alam, di balik semua itu ada suatu anugerah agung yang harus kita raih, bukan hanya kita tunggu tapi kita raih.
Nah, cara meraihnya apa? Yaitu tadi dengan cara mengasah mingising budi. Karena kalau orang yang memiliki ketajaman batin, memiliki ketajaman spiritual dan ketajaman akal budi, maka orang pasti akan cermat, akan tatas titis tetes. Jadi akan cermat melihat sasaran, kemudian akan tepat meraih menggapai sasaran itu, dan akan tetes. Apa artinya tetes? Yaitu berhasil atau menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang diharapkan. Dan itu karena ya dengan tatas titis tetes, orang yang bisa memiliki karakter tatas itu cermat melihat objek, titis tepat mengincar sasaran, dan tetes akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bijaksana. Bijaksana itu ya memiliki sikap yang tepat, proporsional, tahu apa yang harus dilakukan, ya, tidak nerak pepaler, tidak melanggar tata hukum keseimbangan alam, selalu selaras harmonis dengan hukum keseimbangan alam. Itulah orang-orang yang bijak, dan orang bijak itu hanya bisa diraih dengan cara itu tadi, mengasah mingising budi. Kenapa ini penting sekali mengasah mingising budi? Ini merupakan suatu cara untuk menyelamatkan kita dari adanya garu lumaku. Ini cara yang paling tepat untuk melindungi kita, diri kita, dari seleksi alam, gitu ya. Jadi salah satu cara yang paling utama dan tepat untuk melindungi diri kita dari seleksi alam, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang tergusur oleh hukum alam, digilas oleh dinamika zaman, maka kita harus menjadi pribadi yang tatas titis tetes, harus selalu berusaha mengasah mingising budi. Ini yang saya bicarakan, mengasah mingising budi ini tentu apa yang harus kita lakukan, dan kita ini adalah mikrokosmos atau jagat kecil. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh jagat agung atau makrokosmos? Makrokosmos pun melakukan hal yang sama seperti yang harus kita lakukan, ya, yaitu alam semesta ini sedang melakukan apa? Memasuh malaning bumi. Jadi saat ini yang terjadi sebenarnya adanya Suro Tundan, adanya Laut Selatan yang tempo hari disampaikan Kanjeng Ratu Kidul akan bergolak, dan mulai kemarinnya itu memang sudah terjadi gelombang besar bergolaknya air Laut Selatan, gelombang Laut Selatan mulai di Kebumen, di mana-mana di beberapa wilayah itu sudah mulai sampai menerjang daratan, ya. Ini seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Ratu Kidul bahwa Laut Kidul itu sedang memasuh malaning bumi, sedang membersih-bersihkan segala macam residu penyakit, ya. Jadi itulah kebijaksanaan alam, kebijaksanaan makrokosmos yang saya sebut sebagai kehendak Tuhan itu tadi, bahwa alam semesta pun saat ini sedang memasuh malaning bumi. Maka kalau kita tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh alam memasuh malaning bumi, ya kita akan tergulung, ya. Kita sebagai mikrokosmos pun harus mampu memasuh malaning diri pribadi. Caranya itu tadi saya sampaikan, dengan cara mengasah mingising budi. Nah, kalau kita sebagai jagat mikrokosmos sudah mau melakukan mengasah mingising budi, alam semesta selaras dengan alam semesta yang sedang memasuh malaning bumi, maka antara jagat alit atau manusia dan jagat agung semuanya selaras. Yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi bahwa bawono ini akan menjadi hayu, ya. Hayu itu ayu, indah, nyaman, menenteramkan, menyejahterakan seluruh makhluk hidup. Jadi adanya memasuh malaning bumi, dan kita harus selaras turut serta berpartisipasi untuk memasuh malaning bumi itu dengan cara mengasah mingising budi, maka
yang akan terjadi adalah memayu hayuning bawono. Nah, jadi 3 hal inilah yang menjadi prinsip utama dalam spiritual yang harus dipahami dan dilakukan oleh terutama orang Jawa yang mengaplikasikan kejawen atau falsafah hidup bagi orang Jawa, yaitu memasuh malaning bumi, dan kita sendiri melakukan mangasah mengising budi, dan nanti muaranya adalah memayu hayuning bawono. Pada kesempatan ini pula para pemirsa akan saya ajak untuk membahas tentang memasuh malaning bumi. Ini karena berkaitan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Kanjeng Ratu Kidul, diinformasikan oleh Kanjeng Ratu Kidul beberapa waktu yang lalu, yang sudah saya sampaikan melalui konten video saya, bahwa Laut Selatan akan bergolak karena dalam rangka memasuh malaning bumi. Dan ternyata memasuh malaning bumi itu tidak hanya terjadi di Laut Selatan, tetapi juga di daratan Pulau Jawa. Kalau saya lihat dalam waktu 3 hari terakhir ini, Pulau Jawa dirundung oleh mendung, ya, diselimuti oleh mendung dan hujan. Padahal jika kita amati saat ini kan bulan Agustus ini merupakan mangsa karo atau kedua ini kan puncak kering, ya, puncak musim kemarau hingga ketigo. Makanya ada istilah ketigo itu artinya pranoto mangsa yang ketiga, tetapi ini menggambarkan suatu musim kemarau, ya. Biasanya umumnya dan lazimnya di bulan Agustus ini selalu kering kerontang, keadaan alamnya itu kering, tidak ada hujan, paling hanya embun saja kalau malam karena hawanya hawa dingin musim berdiding. Tetapi untuk kali ini, ya, terutama 3 hari ini di sekitar Jogja, Jawa Tengah, mungkin juga Jawa Timur, Jawa Barat dan sekitarnya, ini yang terjadi justru suasana yang redup, ya. Matahari seperti enggan menampakkan diri, hawa juga terasa dingin, dan langit itu tertutup oleh mendung. Bahkan tadi, ya, kemarin itu seharian penuh itu kita melihat langit itu penuh dengan mendung, berselimut mendung. Dan ada yang unik, siang itu tidak sepanjang siang relatif tidak terjadi hujan hanya pada saat pagi hari banget dan malam. Tapi beranjak siang sampai sore sampai malam itu tidak ada hujan. Tetapi di jalan-jalan itu basah kuyup, jalan itu seperti habis terjadi hujan, padahal tidak hujan. Nah, yang terjadi ternyata itu terjadi gerimis kecil atau kerembun, atau sebenarnya itu bukan gerimis, lebih tepatnya itu embun yang deras sekali. Jadi terjadi embun yang sangat deras, gerimis pun tidak. Dan kalau kita di jalan itu terasa sekali itu membasahi wajah kalau kita pakai sepeda motor, dan baju kita menjadi lembab karena terkena embun yang deras. Kalau kita pakai mobil itu kaca mobil itu benar-benar kelihatan sekali ketiban embun yang banyak sekali, ya, yang deras sekali, dan itu menjadikan jalanan sudah cukup basah seperti habis hujan, padahal tidak ada hujan. Nah, ini saya melihat fenomena seperti ini juga masih ada kaitannya dengan upaya alam semesta ini sedang memasuh malaning bumi, dan ini terjadi secara bersamaan atau hampir bersamaan unda-undi dengan pergolakan atau ombak besar yang terjadi di Laut Selatan Jawa. Jadi kalau di laut itu terjadi ombak besar, kalau di daratan terjadi hujan, mendung, kemudian hingga embun yang deras. Itu ya aneh sekali, dan ini terjadi di bulan Agustus, ya sedulur-sedulur. Ini sangat tidak lazim. Ini bisa disebut juga sebagai salah mongso, atau dan bisa disebut juga ini sebagai hujan salah mongso. Nah, salah mongsonya ini kalau saya melihat ini memang masih termasuk proyek besar memasuh malaning bumi. Mudah-mudahan semua ini akan membawa dampak yang positif, artinya ya setelah apapun yang nanti terjadi dalam waktu yang tidak lama ini merupakan puncak atau klimak dari
kesengsaraan terutama warga bangsa Indonesia dan kemudian kembali bangkit secepatnya. Ya kalau saya suruh milih ya sudahlah, semakin cepat semakin baik, karena kalau terlalu lama-lama menunda itu kan nanti malah justru kelamaan menderita ya. Jadi kayak gini, kalau iya ya jalan, kalau tidak ya sudah gitu. Jadi sudah apa adanya aja. Kalau saya malah berharap ini semua akan berlangsung dengan cepat dan segera, karena supaya penderitaan pun tidak berlama-lama, masyarakat kembali bisa bangkit ya, tentunya seperti semangat baru ya, seperti orang yang baru lahir dengan semangat baru, dengan pandangan ke depan yang lebih optimis. Dan tentu saja yang paling utama adalah, dan terutama yang paling penting adalah menjadi manusia yang lahir kembali dengan pola pikir yang benar-benar diperbarui, pola pikir yang lebih tepat dalam memahami sejati ning urip ini, sehingga tidak ada lagi pola pikir pandangan yang sangat tidak bijaksana, yang mengarah ke kekerasan, kebencian yang selama ini bisa kita lihat di media sosial begitu mengerikan ya. Terlepas dari adanya buzzer atau tidak, tapi kita bisa melihat netizen itu banyak sekali, apalagi yang muda-muda itu gampang sekali terseret arus, terseret ombak, gelombang, ngalor melu ngalor, ngidul melu ngidul, dan tidak bisa menilai dan melihat mana yang benar, mana yang tidak, mana berita yang kredibel, berita yang valid, mana yang hoax, yang hanya propaganda. Itu udah kesulitan memahami. Ya semoga ini semua akan membawa suatu kebaikan dan berkah untuk kita semua. Yang penting kita siapkan mental lahir batin kita untuk melewati fase suro tundan ini. Semoga kita semua diberikan keberuntungan, keselamatan, nir ing rubeda lir ing sambikala, sak paran-paran tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada sedulur semua pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi sedulur semua yang ingin belajar tentang spiritual Jawa. Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih atas segala atensinya. Jangan patah arang, semakin semangat, hari esuk semakin sukses. Jumbuh kang kinayuh, kasembatan kang sinedya, dadi kang tansah pinuji. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Suradira jaya ningrat, lebur dening pangastuti. Jaya-jaya wijayanti, rahayu rahayu sagung titah dumadi.